yang di ember. Yang organik ya? Ya, ini takarannya 10% teman-teman. Tuh. Nah, kita upayakan supaya tidak rebutan berlebihan atau sampai ikan nggak kebagian gitu teman-teman. Beton teman-teman. Kolam beton ini 9 supaya tidak rebutan dengan ikan. Plus kalau yang kolam warna hijau ya, yang ada planktonnya itu juga jangan rebutan juga dengan plankton juga. Jadi 3 bakteri, plankton sama ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Dandang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Di kesempatan video kali ini hari Senin ya, Senin pagi teman-teman, sudah terbiasa kita memberi probiotik teman-teman, menambah bakteri ke kolam-kolam ikan teman-teman. Ini kita juga akan membahas pertanyaan dari subscriber teman-teman. Mengapa sih harus pagi hari? Ya, harus pagi hari sekitar jam 9-an gitu teman-teman. Ya, kenapa nggak di malam hari atau menjelang malam gitu teman-teman? Ya, oke, menarik teman-teman ya, kita bahas ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Teman, kita mau ngasih penambahan probiotik. Ini harus ditutup dulu air agar tidak mengalir teman-teman ya. Jadi airnya kita tutup dulu. Nah, kita tutup. Dikasih dengan yang panjang. Tuh. Tuh. Ya. Jadi air tidak keluar teman-teman. Nanti ini ditutup sampai dengan sore hari sekitar jam 4 ya. Jam 4 malam-malam itu harus dibuka lagi. Kalau tidak, kasihan ikan teman-teman. Sudah mau dikasih probiotik, penambahan bakteri, kemudian ini ditutup lagi sirkulasi. Semakin parah kan oksigennya, semakin sedikit teman-teman, kasihan ikan. Teman-teman, ini saya lagi ada di gudang tempat penyimpanan fermentasi probiotik teman-teman. Ini yang seminggu, ini 2 minggu, kemudian yang ini yang 3 minggu. Yang dipakai yang 3 minggu teman-teman ya, yang kita akan gunakan tuh. Ya. Sangat bagus teman-teman. Ya, sangat bagus ini teman-teman. Ya, juga sangat bagus juga baunya. Menyengat ya, tapi segar sih. Bau tapi segar teman-teman ya. Kita bawa nih teman-teman, di sini agak lebih terang ya, lebih agak terang dan lebih ya teman-teman. Ini kita bagi 2 ember, yang atas untuk kolam bioflok ya, untuk yang bagian atas nih yang ini teman-teman, untuk kolam bioflok teman-teman. Nah, sementara ini untuk yang kolam beton teman-teman, yang di bawah kolam sirkulasi ya. Teman, kita mulai ya. Nah, Yang di ember. Ini yang di ember. Yang organik ya? Ya, ini takarannya 10% teman-teman. Tuh. Teman ya, kita jawab pertanyaan mengapa ya probiotik diberikan itu di pagi hari ya, jam 9-an gitu teman-teman.
Kenapa tidak di sore hari atau malam hari? Nah, ini jawabannya teman-teman. Di malam hari ya, itu bakteri, ini kan bakteri teman-teman ya. Ini bakteri Lactobacillus ya. Ini bakteri itu membutuhkan oksigen itu lebih banyak di malam hari itu. Nah, kita tambahkan. Sekarang saja mereka itu sebenarnya sedang rebutan antara bakteri dengan ikan. Nah, sama kita ini ditambah lagi bakteri teman-teman ya. Jadi ikan bisa terkalahkan gitu teman-teman. Nah, kita upayakan supaya tidak rebutan berlebihan atau sampai ikan nggak kebagian gitu teman-teman ya, dengan penambahan probiotik ini, dengan penambahan bakteri ini teman-teman ya, gitu. Sehingga harus di pagi hari teman-teman ya, karena di pagi hari bakteri tidak membutuhkan lebih banyak. Jadi lebih banyaknya dia membutuhkan tuh di malam hari gitu ya. Teman-teman ya, ini biasanya warna hijau tua tapinya. Ya sekarang juga hampir ya mirip-mirip tapi nggak terlalu terlihat banget hijaunya ya. Nah, bagi teman-teman ya yang punya kolamnya itu berwarna hijau, ya lebih hati-hati lagi teman-teman ngasih probiotik. Karena apa? Karena berarti yang butuh oksigen di malam hari ditambah lagi plankton teman-teman ya. Ini juga saya belum tahu persis ini zooplankton atau phytoplankton gitu ya. Jadi itu sama-sama makhluk hidup teman-teman, membutuhkan oksigen. Mungkin teman-teman yang dulu belajar IPA waktu SMA inget nggak? Jadi menyuruh kita tumbuhan-tumbuhan yang ada di rumah, yang di halaman rumah itu untuk dikeluarkan dari halaman rumah. Karena kalau malam hari mereka itu butuh lebih banyak lagi oksigennya. Nah, sama teman-teman ya. Jadi yang butuh bukan hanya ikan jadinya di kolam kita ya, probiotik maksudnya bakteri, ditambah lagi satu lagi plankton ini teman-teman. Ya, semakin rebutan tuh. Hati-hati yang punya kolam warna hijau. Kolam beton teman-teman. Kolam beton ini 9. Tadi udah 6 gelas ya. Harusnya 9, jadi kurang 3. Pojokan teman-teman, ini di luar ya, ini setengah gelas teman-teman, kolam drum setengah gelas ya. Beres teman-teman. Beres ya. Demikianlah penjelasan kami tentang mengapa probiotik itu diberikan di pagi hari. Jelas ya teman-teman ya, supaya tidak rebutan dengan ikan. Plus kalau yang kolam warna hijau ya, yang ada planktonnya, itu juga jangan rebutan juga dengan plankton juga. Jadi 3 bakteri, plankton sama ikan ya. Gitu jawabannya teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.